banyak gak enaknya buat saya. Pertama, buang-buang waktu. Ya kan? Dalam kegiatan saya satu hari saya harus spare waktu untuk ngerokok. Bahkan saya bisa mengambil waktu kegiatan yang lain untuk ngerokok. Antar dulu deh, saya mau ngerokok dulu. Berarti kan saya ngambil waktu kegiatan itu untuk ngerokok gitu loh. Kan tau kan kalau di gunung kan mulut kita berasap. Saya senang banget ngelihat ada asap keluar dari mulut. Tapi nggak pernah pengen, ini kayak ngerokok, pengen ngerokok enggak. Seolah-olah asap keluar dari mulut kita tuh kayak masalah kita keluar gitu ya. Oke, kembali lagi bersama gua Faras Fadilah di acara obrolan di sore hari. Di segmen kedua ini kita masih sama Bang Samuel. Jadi tadi kan Bang Samuel itu atlet angkat besi sampai kelasan SEA Games di cabang olahraga weightlifting. Iya, betul. Atlet gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Yang apa nih Mas? Yang kesannya kayak sehat banget, gagah, fit gitu-gitu. Tapi ternyata Mas Samuel itu mantan perokok berat Mas ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi tapi sekarang udah berhenti sih ya Mas ya. Iya, sekarang saya sudah berhenti. Oke, dulu ngerokok tuh umur berapa Mas pertama kali? Kalau saya ingat pertama kali saya ngerokok itu SD. SD, kalau nggak salah itu kelas 4 SD. Pertama kali ngerokok? Pertama kali saya ngerokok sama teman saya itu di sawah. Di sawah? Iya. Jadi sengaja keluar dari rumah, bilangnya ke rumah teman, ternyata si teman saya itu saya masih ingat banget namanya Akbar. Saya pergi sama dia, janjian ke sawah, ya kita BAB di sawah sambil ngerokok. Oh, itu pertama kali. SD, itu saya ingat banget 4 SD. Iya, betul. Terus setelah itu mulai aktif ngerokok apa masih nyoba? Ya coba karena teman saya ngerokok, saya ikut ngerokok. Itu 4 SD. Iya, itu SD. Terus setelah itu aktif ngerokoknya itu umur berapa Mas? Yang terus-terusan tiap hari itu aktifnya umur berapa? Aktif ngerokok itu lebih ke SMA kalau nggak salah. SMA ya? Iya. SMA kelas 1 ya? Kelas 1. Kelas 1. Iya, betul sekali. SMP saya sempat ngerokok tapi nggak sekali-kali nggak aja. Iya, nggak aktif. Kalau lagi ada teman aja. Betul. Gitu paling ya. cuma di sekolah. Dulu waktu masih aktif itu dulu ngerokok sehari berapa bungkus gitu Mas? Kalau aktif dulu itu 2 sampai 3 bungkus. 2 sampai 3 bungkus satu hari. Iya. Kemungkinan nggak dihabisin sendiri karena kan waktu zaman sekolah itu kan kita gitu share sama teman. Jadi gitu. kalau yang Mas Samuel habisin sendiri mungkin 1. Ya mungkin 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5 bungkus ya. Mungkin. Itu dulu berapa tahun Mas aktif ngerokok? Aktif ngerokok SMA 3 tahun. Setelah SMA itu masih ada 2 tahunan lagi saya berarti. Ya berkisar 5 tahun. 5 tahun itu aktif. Karena di SMA, di usia saya SMA itu saya sudah menghasilkan uang. Saya bisa beli sendiri. Jadi walaupun masih backstreet, masih sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi saya bisa beli gitu loh. Nah kalau waktu SMP saya nggak bisa beli. Saya paling ya uang jajan teman, gitu ya. Ada uang jajan bisa beli, kalau enggak ya enggak beli gitu loh. Oke, berarti SMA sama kuliah aktif ngerokok gitu Mas ya. Iya, betul sekali. Terus dulu kenapa Mas Samuel memutuskan untuk berhenti gitu? Apa waktu itu sempat sakit gara-gara rokok atau emang mau irit? Iya. Jadi ceritanya sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi kayak nggak masuk akal. Kenapa saya bisa berhenti gitu. Tapi emang segala sesuatu kita mau berhenti dari satu hal, yang penting adalah komitmen. Komitmen. Iya. Waktu itu saya berhenti kalau nggak salah di 2010 pas saya married dengan mantan pacar saya. Ya sekarang jadi istri. Iya, sekarang udah jadi istri. Hari itu saya memutuskan untuk berhenti. Alasannya kami sharing berdua. Saya nanya sama istri saya, kalau nanti kita punya anak, mereka boleh ngerokok nggak? Ya kan? Istri saya bilang, janganlah. Gitu. Yeah. Kalau kamu, ya saya juga nggak mau. Oh gitu. Jadi sejak Little Conversation itu, itu memutuskan untuk berhenti gitu ya? Iya, dampaknya luar biasa buat kita berdua. Iya. Akhirnya kita berpikir jauh ke depan bahwa oke, nggak
kalau memang anak kita nggak mau ngerokok, kitanya mulai sekarang harus berhenti ngerokok. Tapi perjalanan Mas Samuel berhenti ngerokok kan Nggak gampang. nggak kayak berhenti ngerem mobil langsung Iya, berhenti kan, pasti ada betul. tahap-tahapnya. Itu caranya gimana sih Mas berhenti ngerokok itu? Waduh, itu kalau saya ingat-ingat, kebetulan yang berhenti duluan saya dibanding istri saya. Saya dulu berhenti karena kebetulan hari itu saya batuknya parah banget. Oh, sobat batuk. Ya, saya juga kemakan racun sama teman-teman. Semakin batuk, merek yang itulah, yang tanpa filter Iya, katanya. saya pernah denger juga kalau misalnya Merek yang batuk, tanpa filter itu lebih bagus biar plong, batuknya katanya hilang, gitu, kata gitu. hilang. Padahal makin parah sebenarnya. Tapi karena tubuh kita beradaptasi dengan barang itu, akhirnya ya udahlah dianggap biasa. Mulai saat itu, di saat saya batuk parah, saya berkeputusan ya sudah, di saat ini mungkin waktu yang paling tepat untuk berhenti. Nah, Tapi masih nyari rokok di situ. oh enggak, istri saya ngerokok di kamar aja, saya suruh ngerokok di luar. Enggak, jangan, udah nggak ada lagi ngerokok di ruang. Kalau memang kamu mau berhenti, ayo berhenti sama-sama. Oh enggak, dia belum bisa katanya, pelan-pelan gitu loh. Oke, saya hargai itu. Jadi dia selalu ngerokok di luar, saya di dalam kamar. Kebetulan waktu itu kami awal kami berkeluarga, kami masih ngekos, masih dalam satu kamar gitu. Dia ngerokok di luar. Kalau dia sudah berhenti ngerokok, baru dia masuk ke kamar. Oke. Gitu terus, waktu terus berjalan, bete dia ya kan. Gue ngerokok sendiri. Akhirnya dia berhenti. Oh, jadi mulai berhenti di situ ya? Iya. Nah, sulitnya buat saya, yang sulit itu pada saat di toilet. Pas saat buang air gitu. Pada saat BAB itu paling nggak enak kalau nggak ngerokok. Susah banyak sih Mas. Iya kan? Pasti kan. Apalagi kita mencium aroma bukan aroma asap gitu kan. Nah, saya di awal-awal itu masih sering beli untuk bakar di toilet. Jadi saya bakar, saya bakar, saya taruh di pinggiran situ. Oh gitu. Iya, jadi di ruangan toilet itu tetap ada aroma asap rokok. Iya. Gitu, lama-lama saya pikir kok saya jadi orang bodoh banget ya. Jadi kayak dibudak gitu. Iya, jadi kayak dibudak sama rokok. Habis makan harus ada rokok, mau ke WC harus ada rokok. Ya kan? Kalau diem-diem gini, enaknya ngerokok nih. Asam mulut, padahal nggak asam. Padahal sebenarnya nggak asam. Kebiasaan aja sebenarnya. Iya, kebiasaan aja pada saat kita berhenti, pada saat kita tidak ngerokok, enzim di dalam tubuh, di mulut kita jadi banyak gitu. Jadi kerasa kok kayak asam banget. Sebenarnya itu normal. Gitu. Sebenarnya normal ya, karena kita biasa ngerokok aja itu biasa ngerokok, ada rasa lain di dalam mulut, bukan rasa enzim yang ada di mulut kan gitu. Iya, jadi pertanyaan saya itu, caranya Mas Samuel berhenti ngerokok bener-bener stop 10 tahun gak nyentuh rokok itu gimana sih Mas? Soalnya banyak banget orang di sekitar saya juga ya yang dia tuh udah nyoba berhenti ngerokok Mas. Iya. Gue mau berhenti nyata sebulan. Ada juga yang gue mau berhenti 3 hari. Iya. 2 hari dan ngerokok lagi kayak normal. Jadi caranya Mas Samuel 10 tahun pelong gak ngerokok ya Mas ya? Iya. Itu gimana sih caranya Mas? Ya berhenti. Jadi tapi caranya gimana gitu? Iya betul. Memang agak sulit ya, karena beberapa teman saya pun juga mencoba untuk satu makan permen. Kalau mau ngerokok katanya makan permen. Untuk menghindarinya katanya gitu ya. Permennya habis cari rokok. Ya kan kayak gitu. Terus kedua mungkin cari kesibukan. Di saat kosong biar nggak ngerokok. Tapi ternyata dengan sibuk malah ngerokok makin banyak. Iya, nggak enak kalau nggak sambil ngerokok. Kalau lagi sibuk, kalau kerja gitu nggak enak katanya. Apalagi kalau udah taruh di pinggir bibir ya kan ada asap-asapnya sedikit kan. Itu kayaknya lebih estetik gitu. Iya. Ya kayak gitu. Nah, pada saat saya berpikir kayak gitu, tiba-tiba saya punya pedoman satu. Saya mau masa depan anak saya baik, tidak ngerokok. Itu yang saya punya mimpi. Terus kedua, kok saya merasa dibudak ya sama barang ini. Kalau nggak ada dia kayaknya saya nggak hidup. Kalau nggak ada dia kayaknya saya nggak bisa beraktivitas itu. Terus yang ketiga saya pikir bicara sehat nggak sehat mah bukan dari rokoknya, dari orangnya. Oke. Nah yang keempat akhirnya saya berpikir bahwa saya mau jadi laki-laki yang bertanggung jawab di keluarga saya. Saya harus pegang komitmen. Kalau memang mau berhenti. Jangan cari caranya bagaimana sih buat berhenti. Enggak, saya yang harus mulai. Oke, soalnya kalau misalkan Mas Samuel dengar, caranya sih ini berhasil berhenti ngerokok, tapi belum tentu ke-apply di diri sendiri gitu ya. Penolakan kan di diri sendiri sebenarnya. Di diri sendiri. Dan itu kalau menurut saya masalah mentality sih Mas ya. Masalah mentality yang sangat sulit gitu untuk diikutin. Soalnya kalau misalkan biasa ngerokok sehari misalkan sebungkus, 1,5 bungkus, 2 bungkus gitu-gitu. Gitu kita nggak ngerokok itu
pusing, itu jadi lemes, Iya. jadi nggak bisa mikir gitu-gitu. Itu cara menghindarinya itu gimana ya? Saya melihat rokok itu sebagai musibah di masa depan saya. Makanya saya ambil komitmen. Saya harus berhenti. Oke, Ya jadi kan? pilihannya kalau nggak berhenti, kedepannya bakal ada Iya. penyakit yang bakal Ya. kita alamin gitu ya. Lebih banyak di kos sih sebenarnya. Di kos. Karena waktu itu saya memulai untuk berkeluarga sama istri saya, ya kami mulai benar-benar dari awal. Kami tidak punya apa-apa. Yang kita berpikir bahwa kalau satu hari kita mau ngerokok untuk berdua itu kan berarti kita harus beli 2 bungkus rokok dan minimal 3 bungkus rokok untuk berdua. Nah menurut saya itu mengurangi kita punya biaya. Oke. Untuk Oh ya misalkan sehari-hari. uang itu bisa untuk makan di mana Iya, gitu, betul malah sekali. kebuang untuk beli racun gitu sebenarnya. Ya saya sih nggak pernah bilang itu sebagai racun. Tapi akhirnya itu menjadi kebiasaan buat kami. Kebiasaan buruk gitu ya. Iya, kebiasaan buruk. Akhirnya kami rubah kebiasaan itu, tiba di mana kita kalau ke tempat orang yang banyak ngerokok, kita nggak nyaman di hidung aromanya. Kita yang menghindar. Menghindar. Iya. Dan saya tidak mengalami masa di awal-awal, saya tidak mengalami masa di mana ngelihat orang ngerokok terus saya pengen. Enggak. Saya nggak ngalamin itu. Berarti emang udah benar-benar Komitmen, saya punya komitmen udah komitmen. jauh sekarang. Iya betul, saya pengennya benar-benar gitu. Ya kebetulan karakteristik mungkin ya, karakteristik saya mungkin memang yang kalau ya A gitu lah. Oke. Pada saat orang ngerokok, saya nggak pernah pengen. Nggak kangen gitu. Enggak, bahkan saya mulai terganggu sekarang kalau ada yang ngerokok. Tapi saya mengerti bahwa proses itu sulit buat mereka. sulit Akhirnya banget, mending saya yang pergi daripada saya yang usir orang ngerokok. Iya, iya. Ya kan kebanyakan kan orang kalau ada yang ngerokok, sorry ya ini tempat tanpa rokok, orangnya yang diusir. Enggak, kalau memang Nggak suka di situ nggak suka ya kita kita yang pindah. pergi. Jangan usir orang yang rokoknya kayak gitu. Karena mereka pun mengalami masa yang sulit untuk bisa meninggalkan rokok. Sebenarnya orang-orang yang merokok tuh kalau menurut saya Mas ya, itu mereka itu korban sih Mas. Kalau menurut saya. Korban dari rokok. Korban dari rokok, korban kecanduan ya kan? Korban Iya. kecanduan sama korban apa ya? Jadi kita tuh buang-buang duit gitu buat hal yang sebenarnya tuh nggak perlu kan? Ya gimana ya? Ya mungkin kalau saya mau kembali ke 10 tahun yang lalu, ada enaknya juga sih. Ada, nah itu dia kan? Iya, Ada karena enaknya memang kan? ada nikmat di situ, makanya Ada kita mau. enjoyment-nya situ Iya, kan? ada enjoyment, bener. Jadi lebih santai, lebih rileks gitu kan? Iya, karena memang kan secara pernafasan kan kita mengatur tarik nafas dalam, buang nafas panjang, itu kan salah satu metode relaksasi. Relaksasi. Nah di saat itu mungkin kita berasa nyaman di saat kita ngerokok. Wah rileks banget nih. Sampai saya pernah juga ada di titik dimana pada saat ngerokok, gila enak banget, segar Kangen kan? banget kayak gitu. Tapi saat ini saya nggak ada sama sekali merasa bahwa kangen gitu. Karena ya nikmatnya sebenarnya bukan dari rokoknya, tapi dari bernafasnya. Tarik nafas dalam, buang panjang, sama seperti ngerokok menurut saya, gitu loh. Nah bahkan yang sekarang yang sedang berkecamuk di kepala saya, rokok elektrik itu seolah-olah kita tidak ngerokok loh sebenarnya, gitu loh. Nah saya sempat terpikir bahwa saya pengen nge-vape, ya kan. Ternyata dari saya nyoba gak nyaman buat saya. Terus saya pelajari juga, oh ternyata banyak kandungan-kandungan yang ya sebenarnya ya sama aja gitu. Iya sama aja gitu loh. Nikotinnya, tarnya gitu-gitu ya. Iya betul, karena kalau nggak salah kan dia oil base, katanya nempel di tenggorokan dan turun ke dalam itu kita nggak menyadari itu. Seolah-olah kalau rokok kan ada unsur dari tembakaunya disaring dengan filternya kayak gitu kan. Tapi ternyata kalau vape itu lebih kental asapnya kalau nggak salah. Ya nggak tahu, saya kurang mengerti. Ya banyak yang bilang gitu juga sih Mas. Saya nggak pernah mendalami banget sih sebenarnya. Saya nggak pernah mendalami bedanya si rokok sama vape itu, saya nggak pernah baca sampai detail, nggak pernah mempelajari gitu juga sih ya. Oke Mas, pertanyaan saya buat Mas Samuel gini. Jadi ada beberapa orang di sekitar saya Mas, yang dia itu udah nggak ngerokok ya sekira 5 tahun gitu Mas, 5 tahun, 7 tahun gitu-gitu. Oke 5-7 tahun itu dia gak ngerokok sama sekali. Tapi dia bener-bener ngomong ke saya, walaupun gue udah berhenti, jujur gue gak ngejamin diri gue bakal berhenti ngerokok selamanya gitu. Mungkin suatu saat mungkin gue bakal ngerokok lagi, karena ngerokok tuh enjoy banget gitu. Gue kangen gitu masa-masa
Dimana gue bisa ngeliat gunung dengan santai, ditemenin satu batang rokok sama kopi gitu mas. Iya. Kangen banget dia itu. Jadi kalau pertanyaan saya, apa mungkin suatu saat Mas Samuel itu bakal mulai ngerokok lagi mas? Soalnya tadi Mas Samuel bilang emang sebenarnya enjoy gitu kan? Emang enjoy. Dan saya nggak bisa jadi orang yang munafik untuk untuk bilang kalau bahwa ngerokok itu nggak enak. Iya, memang ada enaknya. Tapi kalau kalau saya tipikal orang yang berhitung dari enak sama nggak enaknya lebih banyak yang mana gitu loh. Nah kalau saya bilang unsur enak sama nggak enaknya lebih banyak nggak enaknya. Lebih banyak enak ya? Iya, lebih banyak nggak enaknya buat saya. Pertama, buang-buang waktu, ya kan. Dalam kegiatan saya satu hari saya harus spare waktu untuk ngerokok. Bahkan saya bisa mengambil waktu kegiatan yang lain untuk ngerokok. Antar dulu deh, saya mau ngerokok dulu. Berarti kan saya ngambil waktu kegiatan itu untuk ngerokok gitu loh. Nah saya udah rugi waktu. Nah pada saat saya berhenti ngerokok, saya merasa bahwa banyak banget waktu yang saya bisa manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang lain. Dibanding ngerokok itu ya? Iya, tadi sempat ngomong masalah di gunung. Kan tau kan kalau di gunung kan mulut kita berasap. Saya senang banget ngelihat ada asap keluar dari mulut. Tapi nggak pernah pengen, ini kayak ngerokok, pengen ngerokok enggak. Serius, cuman ya memang sih saya nggak tahu ya apa penjelasannya. Kayaknya emang nikmat ngelihat ada asap keluar dari mulut itu, kayaknya ada yang diperhatikan, terus kitanya sambil bernafas. Seolah-olah asap keluar dari mulut kita tuh kayak masalah kita keluar gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Padahal itu masalah permainan pikiran aja sih Mas ya. Betul sekali. Makanya saya sampai saat ini setiap muncul keinginan yang kayak tadi Mas Faras bilang, masa sih suatu waktu nggak pengen ngerokok lagi. Yang muncul di kepala saya adalah rugi banget, udah 11 tahun berhenti, masa mau ngerokok. Masa dipecahin dengan satu batang itu ya? Iya, ya walaupun saya bilang saya pernah nyoba, teman kasih beberapa rokok elektrik, saya coba, tapi ternyata tubuh saya nggak bisa nerima itu. Tubuh tuh udah menolak nikotin sebenarnya gitu ya? Iya, makanya jadi saya pikir ya sudah lah ya. Kita sebagai manusia kan cuma punya keinginan. Kalau kita turutin, ya jadilah. Oke, terima kasih banyak Mas Samuel udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai mantan atlet yang pasti kliennya banyak, ada usaha bisnis mau juga rela datang ke tempat kita yang sederhana ini gitu Mas ya. Jadi saya bangga loh Mas jujur. Iya. Saya bangga loh tempat kita yang kayak gini tapi kedatangan mantan atlet nasional bisa gitu. Ya sama-sama, saya juga merasa terhormat bisa diundang di sini, bisa bagi pengalaman hidup mungkin, dan ada beberapa cerita-cerita yang bisa membantu teman-teman untuk membuka wawasan, improve gitu. Ya. Oke, terakhir dari gua, inget kita masih di pandemi, jadi tolong ikutin prokesnya, mematuhi 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan ya pokoknya ada 5 dah, cari sendiri kali, saya juga lupa. Oke, terakhir dari gue, stay safe, stay healthy, and stay at home. Stay at See home. you.